kembali. Ada ucapan terima kasih untuk Clement Prawira, Fiona Salim, Amal Math, Kacang Gaming, Bos Gaming, Ryan, Noe, dan lain-lain yang telah mendukung channel Matematika Mudah. Serta terima kasih kepada Bapak Guru Joko dan Ibu Guru Susi beserta semua siswa-siswinya yang direkomen untuk belajar dari channel ini. Soal yang pertama, bagaimana kita menyelesaikan sudut pusat dan sudut keliling seperti pada diagram berikut? Apabila diketahui sudut QPR 50 derajat, sudut PRS 20 derajat, dan sudut TUP 50 derajat. Hitunglah besar dari A kali C dikurangi B. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu dukungan dari rumus-rumus praktis. Apa saja yang kita akan gunakan? Pertama, besarnya sudut keliling setengah dari busur di depannya. Sudut keliling besarnya setengah dari busur di depannya. Besarnya sudut luar sama dengan setengah dari busur besar dikurangi busur kecil yang dijepit oleh kedua kakinya. Dan apabila sudut dalam keliling digabungkan dengan diagram sudut luar keliling, maka kita akan punya hubungan istimewa, yaitu jumlah dari sudut dalam dan sudut luar menghasilkan busur besar, sedangkan selisih dari sudut dalam dan sudut luar menghasilkan busur kecil. Nah, demikian 4 rumus praktis yang mendukung kita untuk mengerjakan soal ini. Kita akan pisahkan diagram ini menjadi 2 buah lingkaran, masing-masing lingkaran besar yang mempunyai sudut luar di A dan lingkaran kecil juga mempunyai sudut luar keliling di A. Apabila sudut keliling di P besarnya 50 derajat, maka besar sudut keliling setengah dari busur di depannya, atau busur QR besarnya adalah 2 kali 50 derajat, sama dengan 100 derajat. Sedangkan sudut keliling di R besarnya 20 derajat, maka busur di depannya adalah 2 kali 20 derajat atau 40 derajat. Ini yang kita dapatkan pada lingkaran besar. Lalu kita akan menghitung sudut luar keliling sama dengan setengah dari busur besar dikurangi busur kecil. Maka nilai A adalah setengah dari 100 derajat dikurangi 40 derajat. A sama dengan setengah dari 60 derajat, yaitu 30 derajat. Kita pindahkan nilai A yang telah ditemukan 30 derajat, yaitu sudut luar keliling. Selanjutnya kita gunakan hubungan antara sudut dalam keliling dengan sudut luar keliling. Yang perlu diperhatikan adik-adik bahwa sudut TVU ini adalah sudut dalam keliling, bukan sudut pusat. Beda ya. Sudut dalam keliling terbentuk dari 2 tali busur di dalam lingkaran. Contohnya di sini adalah sudut P. Menghitung besar sudut dalam keliling dari setengah busur di depannya ditambah busur di belakangnya. Tetapi sudut pusat harus mempunyai titik sudut di O pada pusat lingkaran. Ya. Yang kita tuliskan pada busur AB mewakili sudut pusat yang di O, bukan mewakili sudut dalam keliling. Jadi kita punya sudut yang berbeda, yaitu sudut dalam keliling yang titik sudutnya bukan pada pusat lingkaran. Maka 50 derajat adalah sudut dalam keliling, dan sudut luar keliling kita punya 30 derajat. Hubungan antara sudut dalam dan sudut luar adalah sebagai berikut. Jumlah dari sudut dalam dan sudut luar menghasilkan busur besar. Maka kita punya 50 derajat ditambah 30 derajat, hasilnya adalah 80 derajat.
Nah, ini adalah busur yang besar, yaitu busur PS. Sedangkan selisih sudut dalam dengan sudut luar menghasilkan busur kecil, yaitu 50 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 20 derajat. Ini adalah busur kecil atau busur UT. Selanjutnya kita membutuhkan besar sudut B adalah sudut keliling yang terletak di depan UT. Maka besar sudut B adalah setengah dari busur di depannya, yaitu 20 derajat sama dengan 10 derajat. Sedangkan nilai C ini adalah sudut keliling yang terletak di depan busur PS. Maka C sama dengan setengah dari busur di depannya, yaitu 80 derajat sama dengan 40 derajat. Kita hitung nilai yang diinginkan adalah A dikali C, 30 derajat dikali 40 derajat dikurangi B, 10 derajat sama dengan 1200 derajat dikurangi 10 derajat, hasilnya adalah 1190 derajat. Nah, ini jawaban yang diinginkan. Bagaimana jika kita mempunyai soal seperti pada diagram berikut? Bisakah kita menggunakan rumus-rumus praktis yang sudah kita pelajari? Pada diagram ini diketahui sudut EOD adalah 45 derajat. Nah, ini adalah sudut pusat, ya, yang titik sudutnya ada di O. Maka, jika sudut pusatnya 45 derajat, kita bisa tuliskan pada busur yang ada di depannya. Berarti busur DE besarnya adalah 45 derajat. Diketahui juga bahwa panjang AB sama dengan panjang OD. Kita kasih tanda sama ya. Hitunglah besar sudut BAC. Langkah pertama yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal ini, kita akan gambar sebuah garis bantu. Dari O ke B, ini artinya kita mempunyai jari-jari BO. Yang mana jari-jari lingkaran pasti sama panjang ya adik-adik. BO sama dengan DO. Kita beri tanda sama. Dengan demikian, maka kita punya, karena AB sama dengan DO, berarti AB juga sama dengan BO. Sehingga segitiga ABO adalah segitiga sama kaki. Yang sudut kakinya sama besar, yaitu sudut O, kita misalkan dengan huruf M, sama besar dengan sudut A, misalkan dengan huruf M. Karena sudut pusat bisa dituliskan pada busur di depannya, maka busur BC adalah M derajat. Lalu kita akan gunakan ya rumus sudut luar keliling sama dengan setengah dari busur besar dikurangi busur kecil yang dijepit oleh kedua kaki sudut. Dan kita punya sudut A ini adalah sudut luar keliling. Besarnya sama dengan setengah dari busur besar dikurangi busur kecil yang dijepit oleh kedua kaki sudut. Busur DE dikurangi busur BC dikali setengah. Busur DE adalah 45 derajat, busur BC adalah M derajat, dan sudut A karena sama kaki pada ABO, sudut A juga M derajat. Kita kalikan silang, maka 2M sama dengan 45 derajat dikurangi M. 2M tambah M sama dengan 45 derajat, 3M sama dengan 45 derajat, M sama dengan 15 derajat. Maka besar sudut BAC sama dengan 15 derajat. Ini adalah jawabannya. Nah adik-adik, soal-soal ini terasa lebih mudah diselesaikan bila kita memanfaatkan rumus-rumus praktis yang sudah dibahas
bahas pada video sebelumnya. Selamat mencoba ya. Salam sudut lingkaran.